satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Selamat malam, Shalom. Tema khotbah pada malam hari ini saya berjudul Hidup Sejahtera Berkeadilan. Mohon maaf sebelumnya ibadah agak lambat soalnya tadi ada tunggu teman-teman pemuda yang lain. Jadi kita agak lambat mulai. Persekutuan pemuda yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca bagian kitab ini, kita memiliki pesan bahwa ungkapan-ungkapan di Alkitab ini bernada pengharapan, di mana umat masih berada dalam gumul yang membuat mereka berseru-seru kepada Allah. Setelah lama hidup terpuruk dalam pembuangan di negeri Babel, bangsa Israel sebagai umat kepunyaan Allah meraih kebebasan yang diberikan Tuhan Allah dan mereka kembali ke tanah leluhurnya tercinta, yaitu Yerusalem. Dalam pengharapan mereka kepada Tuhan, pemazmur memberikan kesaksian bahwa pembebasan dan kemerdekaan telah dimiliki bangsa Israel ketika mereka kembali ke Yerusalem, tanah nenek moyang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kembali ke Yerusalem tidak menjamin bangsa Israel telah memperoleh hidup yang sejahtera dan berkeadilan. Sebab di tanah Yehuda, umat berhadapan dengan berbagai realistis. Di antaranya infrastruktur yang hancur, bahkan bait Allah yang menjadi kebanggaan umat, simbol kemegahan bangsa dan keperkasaan Allah telah hancur. Menghadapi realitas yang mengharukan ini, umat tidak diam dan putus asa, tetapi melalui pemazmur, umat bersyukur atas keadilan Tuhan bagi mereka, dan ungkapan pemazmur jelas menunjukkan bahwa kemerdekaan atau pembebasan mereka dari tanah perbudakan adalah inisiatif dari Allah. Pemazmur hendak menunjukkan bahwa bangsa Israel tahu dan sadar bahwa kepada siapa mereka harus meminta pertolongan, yaitu kepada Tuhan Allah yang telah membawa mereka ke tanah pembuangan, yaitu di Babel. Tapi Tuhan Allah yang sama yang mengangkat mereka dari Babel, yang mengantar mereka ke negeri idaman, yaitu di Yerusalem. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, bagian Alkitab ini melukiskan bahwa pemazmur sungguh-sungguh bergumul dan berharap bahwa pengharapan mereka bahwa pemulihan dari Tuhan
adalah totalitas dari tindakan Tuhan Allah yang menghadirkan damai sejahtera dan keadilan bagi bangsa Israel. Karena itu pemazmur tetap berseru-seru memohon belas kasihan Allah supaya kehidupan baru di tanah Yerusalem terus berada dalam kuasa dan perhatian Tuhan. Sebab mereka sadar bahwa tanpa penyertaan Tuhan, mereka tidak berdaya, dan hanya oleh pertolongan Tuhan mereka akan memiliki semangat dan kemampuan membangun kembali kota Yerusalem. Dan ketaatan dan kesetiaan mereka mendengar dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan ada 5 poin untuk merefleksikan di dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, bila kita ada dalam berbagai tantangan dan pergumulan hidup, jangan cepat-cepat putus asa, frustasi, atau mau gantung diri. Orang sebagai anak-anak Tuhan harus kuat. Tidak boleh mau cepat putus asa dan cepat mau ambil jalan pintas. Apalagi kebanyakan yang laki-laki dalam pergaulan sehari-hari kan. Jadi diharapkan kalau bisa orang anak-anak Tuhan itu harus kuat dalam iman. Kemudian yang kedua, jikalau kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, sadarlah dan cepat-cepat bertobat, supaya kita terhindar dari penghukuman dan kasih karunia Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus tidak menjauh dari kita. Jadi berkatnya Tuhan itu selalu ada di sama torang. Walaupun torang kadang hati melawan sama Tuhan, tapi Tuhan itu hanya sebatas doa. Jadi kalau torang memanggil Tuhan itu tidak perlu berteriak, cukup berdoa. Yang ketiga, hiduplah selalu dalam ketaatan, mendengarkan firman Tuhan, dan setia melakukan kehendak-Nya. Apa kehendak-Nya? Ya seperti ini, beribadah, ikut apa yang dilarang, tidak boleh dibikin. Kemudian dalam pelayanan itu kita harus saling membantu, kita harus aktif dalam pelayanan. Kalau ada yang diminta tolong, contoh mau MC, kalau bisa teman-teman pemuda itu jangan bertolak-tolak, karena itu untuk pelayanan. Ini juga sebagai pengkaderan kamu. Orang pengurus ini setinggal berapa tahun? Nah, orang sudah mau berakhir periodenya dan akan diganti lagi nanti dengan teman-teman pemuda. Makanya pengkaderan itu harus. Dan bukan tidak mungkin kamu yang akan berdiri di sini bab pimpin. Jadi jangan ditolak-tolak. Untuk pelayanan itu tidak boleh ditolak-tolak. Kalau bisa orang bikin, kalau memang berhalangan ya tolong disampaikan. Keempat, tetaplah berdoa dan berharap kepada Bapa di sorga. Ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang menentang iman. Apa itu yang menentang iman? Ada yang bisa jawab? Apa itu yang menentang iman? Mungkin yang laki-laki ada yang bisa jawab? Hal apa yang menentang orang beriman itu? Contoh satu apa? Pergaulan bebas. Apalagi yang menentang iman? Setiada? Judi online ya, menentang iman. Jadi semua itu kalau bisa pulang dari sini
so tidak dibikin. Kalau so pintar ba bilang berarti pintar mau ba bikin kan? Yang di ujung sana kenapa ketawa? Sering? Kemudian yang kelima, jika kita sebagai seorang dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, dalam keluarga atau di mana saja berada, jadilah pribadi yang memotivasi keluarga kita. Jadilah motivasi bagi orang lain untuk hidup dalam ketaatan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dalam segala bentuk hidup kita. Maka berkat dan hidup sejahtera, berkeadilan akan dianugerahkan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.